saya ingin mengajak semua saudara untuk melihat background mengapa harus pertahankan menjadi bintang iman. Katakan, saya harus mempertahankan hidup saya sebagai bintang iman dari Allah Bapa. Ya, jadi pertahankan. Uang jangan sampai menipu saudara. Ya, saudara, sehingga saudara bisa ketipu. Engkau harus pertahankan. Background, latar belakang mengapa kita harus mempertahankan tetap menjadi bintang iman. Ya, milik Tuhan. Dan ini penting sekali. Satu, karena Yesus tidak akan membiarkan kita hidup dalam kelumpuhan-kelumpuhan. Katakan amin. Saya harus keluar dari kelumpuhan hidup saya. Ya, itu penting sekali. Dan yang kedua, nanti saya akan bersama saudara melihat yang pertama, panjang lebar. Yang kedua, Yesus memberi penghidupan dan hidup kekal. Penghidupan itu di dunia. Katakan penghidupan dari Tuhan Yesus untuk hidup saya di dunia. Hidup kekal untuk saya di dalam sorga. Amin. Jadi saudara, kita diberi penghidupan. Katakan saya diberi penghidupan dan saya diberi hidup kekal di dunia dan di sorga. Komplit. Amin. Puji Tuhan. Para kekasih, saya ingin bawa saudara pada Tuhan tidak menghendaki, penyebab pertama Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kelumpuhan. Katakan, Tuhan tidak menghendaki saya hidup dalam kelumpuhan. Mungkin saudara kita masih kakinya masih kuat dua-dua, tangan juga. Ya barangkali kalau suruh jalan pakai tangan ya bisa. Ya saudara. Tapi kelumpuhan di sini adalah sesuatu hal yang menjadi kelemahan kita. Katakan kelumpuhan itu adalah kelemahan-kelemahan saya. Ya saudara. Mari kita akan membuka di dalam Yohanes 5. Tadi saya sudah berjanji ayat 24 yang tadi kita baca. Itu ada penyebabnya. Ada perkara gede di atasnya ayat 24. Nah, perkara itu adalah ayat 6, 7, 8. Yohanes pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Siap? 1, 2. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Yang kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Saya sudah katakan tadi, syaratnya kenapa kita tetap ada pada orbit kita sebagai bintang-bintang milik Allah adalah tetap selalu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, itu sebab firman Tuhan ternyata loh saudara kuasanya. Ayat yang ke-8 Tuhan berfirman, "Bangunlah, angkatlah tilammu." Ya, tilam ini adalah selembar alas. Dulu tidak ada busa, ya tikar saja dengan papan di bawahnya lalu ada tikar, itu tilam. Tidak begitu berat. Ya, dia bukan tempat tidur yang ada kakinya 4, tidak. Dia cuma tilam saja. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara coba lihat. Bangunlah. Katakan, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Saudara, bayangin kalau orang pria yang diperintah oleh Tuhan Yesus ini
orang sehat pun, dia punya tilam yang biasanya 2 orang ngangkat untuk meletakkan dia terbaring di sana. Saudara, dia sehat pun dia keberatan. Tetapi begitu dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka perintah Tuhan ini tidak tanggung-tanggung. Ya, Tuhan tidak bilang, bangunlah, tinggalkan tilammu, berjalanlah. Ya, Tuhan bilang, bangunlah, artinya sembuhlah, angkat tempat tidurmu, tilammu, dan berjalanlah, bawa tempat tidurmu. Supaya semua orang lihat bahwa kamu ini sudah sembuh. Kamu tidak lagi lumpuh kedua kakimu. Amin. Saudara, pelajaran pasal 5 dari Yohanes ini istimewa sekali. Ya, mari kita akan melihatnya. Di dalam ayat yang ke-6, maukah engkau sembuh? Ya, dalam naskah Alkitab bahasa Inggris New King James disebutkan, do you want to be made well? Do you want to be made well? Apakah kamu mau dijadikan sembuh? Saudara, pria ini menjawab, dia laki-laki umur 38 tahun. Berapa tahun? 38. Maafkan saya, kira-kira kalau seorang, karena saya sudah lupa ya, ketika saya umur 38 itu saya seperti apa, boleh saya lihat siapa di antara kita yang umur 38? Tolong kata. Laki atau perempuan? Wah, Bapak Andi. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Wah, satu-satunya di sini. Nah, tolong Andi berdiri sebentar. Ya, masih muda kan? Ya, 38. Terima kasih. Saudara, pria 38 tahun ini tidak pernah jalan. Jadi dia sudah penuh dengan pengalaman kesakitan, keluh kesah, putus asanya orang lumpuh. Kalau zaman sekarang dia terkena penyakit polio. Saudara, dan dia tidak bisa jalan. Dan dia menantikan di kolam Bethesda, katakan Bethesda. Ketika kami datang ke kolam Bethesda sudah tidak ada airnya, hanya peninggalan saja, situs peninggalan purbakala saja. Tetapi memang jarak antara serambi di mana orang-orang sakit terhampar menuju ke kolam itu kira-kira dari sini ke sana. Baru disitulah airnya. Jadi ini batas, orang tidak boleh jalan. Jadi ketika Tuhan mengirim malaikat dan menggoncang air kolam Bethesda, sampai goncang airnya, kayak gelombang begitu, maka orang yang pertama yang menjegurkan dirinya dalam air yang sedang bergolak tersebut, dia sembuh. Saudara, jadi orang-orang sakit ada di sekitar kolam itu, semua begitu banyak, mungkin 100, mungkin lebih orang sakit. Kebanyakan orang lumpuh, buta, ya, orang bisu, tuli. Orang sakit, gila, segala macam orang ada kumpul di situ semua. Supaya sewaktu-waktu kalau Tuhan mengirim malaikat untuk menggoncangkan airnya, mereka menjadi orang pertama yang meninggalkan tempat selasar di mana mereka berbaring dan mereka berjalan pada pembatasan dan mereka menjegurkan dirinya. Ini apa ini? Jawablah. Ini apa? Ini karpet. Menjegurkan dirinya pada kolam. Siapa yang pertama kali menjegurkan dirinya ke dalam kolam, selain dia basah, dia sembuh. Jadi orang-orang harus ke sana, tidak boleh di sini. Saudara bayangkan bagaimana si orang lumpuh 38 tahun ini, dia bisa cepat-cepat lari ke sana. Ketika dia sedang merangkak, mencoba dengan tangannya dan pantatnya untuk berjalan maju, orang lain sudah pure. Mereka sudah berlomba lebih cepat untuk terjun dalam air yang bergelombang. Tetapi orang yang kedua, ketiga dan seterusnya tidak sembuh. Hanya orang yang
Pertama, saya yakin kalau ada pengumuman begini, saudara sakit, saudara akan duduk di sini. Kakinya gini-gini. Ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung ambyur. Kalau saudara duduk di sini, malaikat tidak akan datang. Jadi semua harus ada di sana. Saudara, di sini kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh pria 38 tahun ini, ketika Tuhan tanya, ya, do you want to be made well? Saudara, dia menjawab. Jawabannya 47 tahun yang lalu pernah membuat saya menangis. Saya benar-benar menangis. Jawabannya adalah, Sir, I have no man to put me into the pool. Aku tidak punya orang. I have no man. Aku tidak ada yang membantu. Aku tidak ada yang menggendong. Bahkan kalau orang mau menjongkrokkan aku saja, nggak punya, aku nggak punya. Aku tidak ada keluarga yang mendampingi aku di sini. Sebenarnya keluargaku itu hanya membuang aku, memberi harapan palsu kepadaku. Kan tidak mungkin aku terbaring di sini, air di sana, dan mereka tidak ada yang menjaga aku untuk menggendong aku dan untuk melemparkan aku secepatnya dalam air ketika air itu goncang. Sir, I have no man. Tuhan, aku tidak punya seorang laki-laki yang bisa menolong menyelamatkan aku. Kira-kira 47 tahun yang lalu, ketika saya menjejakkan kaki saya pertama kali di alun-alun kota Magelang. Magelang ini kota yang desa lah, saya bilang. Desa besar. Desa besar. Mobil, sepeda motor itu jarang. Banyakkan hanya becak, dokar, dan orang naik sepeda ontel saja. Saudara. Dan jalan-jalanan itu jelek sekali. Ya, pohon-pohon besar di mana-mana. Alun-alun itu tidak seindah sekarang. Saudara. Dan ketika saya turun dari bis di alun-alun, dulu bis itu turunnya di alun-alun, saudara. Ya. Di sebelah mana? Ya bukan di tengah-tengahnya, di jalanannya alun-alun. Nah, saya turun. Saya mencari tempat menginap. Saya dapat losmen KR, Kedaulatan Rakyat, di Poncol. Dan saya mendapatkan bahwa tempat itu sudah ditutup. Tetapi nggak tahu bagaimana, penjaganya berkata, boleh Om, masih, ya saya itu masih kecil, masih muda, umur 23 tahun, 22 tahun, 22 tahun, itu saya itu sudah dipanggil Om. Bayangin, sekarang tuanya kayak apa ini? Para kekasih, boleh Om, tapi ini penginapan sudah tutup. Jadi tidak ada fasilitas apa-apa. Tapi kalau mau, boleh. Ya. Selain saya ada sepasang suami istri seniman yang membuat batik-batik yang terkenal, ada di satu kamar besar di sebelah sana. Saya sewa satu kamar kecil. Ya, di sebelah sini di lantai 3. Saudara, dan malam itu saya tidur. Besok pagi saya buka pintu saya ke arah jalan Ahmad Yani. Itu masih kecil Ahmad Yani itu. Jalannya jelek banget. Dan saya ambil kursi saya di dalam, saya taruh. Dan saya bawa Alkitab, saya membaca. Kira-kira jam 6:30 atau jam 7 pagi. Tuhan mengarahkan saya membuka Yohanes 5. Dan saya membaca dalam Alkitab yang saya bawa itu adalah Alkitab bahasa Inggris. Dan saya membaca, Sir, I have no man to put me into the pool whilst the water is glowing. Pada waktu itu saya tersentak. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, persis sekali keadaannya seperti hamba. Tidak ada satu orang pun yang hamba minta pertolongan dan yang bisa membantu hamba di sini.
Saya pertama kali menginjakkan dia di kota Magelang baru sekali itu. Saudara, jadi saya memulai pelayanan saya mencari jiwa dengan saya menangisi ayat ini di dalam Yohanes pasal yang kelima ini. Dan saya berkata, Tuhan, kalau Engkau sudah pimpin hamba masuk di sini, kota ini, hamba tidak mau keluar dari kota ini sampai Engkau suruh hamba kembali setelah semuanya berhasil. Kalau hamba sudah menjejakkan kaki di sini, hamba bersama dengan Engkau. Saudara. Dan kisah daripada pria 38 tahun ini sungguh-sungguh mencekam hati saya dan memberikan kepada saya satu penyerahan diri. Rasa putus asa saya ungkapkan kepada Tuhan. Sir, I have no man. Gak ada yang bantu aku. Orang-orang lain mungkin ada istrinya, ada suaminya, ada orang tuanya, ada kakak adiknya yang siap-siap. 2 di sana, 2 di sini. Begitu air goncang, langsung mereka lari ke sana, jeburkan. Belum tentu pertama kali. Mungkin sudah ke 25 kali. Deretan ke 25. Karena orang-orang pada menjebur semua juga. Tetapi dia, sebenarnya dia ngapain ada di situ? Engkau tidak ada yang menolong. You have no one man to help you. You just yourself, you alone. You stay here. And you lie down here without help. And without hope. For what purpose you still be here? Hanya familinya yang tahu. Maksudnya apa? Familinya hanya membuang dia saja di sini. Dengan harapan palsu. Karena tidak mungkin dia bisa menjebur di situ. Harapan palsu. Familinya bikin dia tetap ada di sana. Datanglah Yesus dan serombongan murid-muridnya. Saudara, ada ratusan orang sakit di sana. Kita tahu. Yesus justru datang kepada pria 38 tahun yang dibuang oleh keluarganya. Yang tidak tahu untuk apa aku terbaring di sini. Keluarganya pasti tahu untuk apa. Supaya dia mati di situ. Jangan bikin repot. Saudara yang kekasih, dan Yesus datang mendekat. Dan Yesus bertanya, maukah engkau disembuhkan? Saudara, jawaban dari pria ini menunjukkan dia punya batin. Dia punya pikiran. Dia punya nalar. Dia menjawab, Tuhan, dia belum kenal Yesus. Jadi dia jawab, Sir, Tuhan, aku tidak punya seorang pun. Nah, ini ungkapan isi hati dia, pikiran dia. Saudara, jadi apa yang menjadi kebutuhan dia? Seorang. Jadi kebutuhan dia sudah beralih, berpindah, bergeser dari mujizat air kolam Bethesda yang bergoncang menjadi seorang penunggunya, atau siapa tahu bisa 2 orang yang berbelas kasih untuk mengangkat aku ke sana. Harapan dia sudah berubah, bukan dari air yang bergelombang, mujizat yang terjadi. Harapan dia merosot begitu banyak degradasinya, sampai harapan dia pada seorang saja yang membantu dia. Itu pun tidak ada. Jadi saudara tahu, orang di luar Kristus, dia tidak pernah mengharapkan ada mujizat. Dia cuma ingin mengharapkan ada orang yang mendampingi. Orang yang bisa membawa dia. Nanti mujizat adalah nomor 2, bukan nomor 1 lagi. Kalau saudara mengerti akan kejiwaan dari pria ini, maka saudara dan saya tahu bahwa orang-orang di dalam dunia ini sebenarnya mereka itu tidak mengharapkan mujizat. Mereka cuma mengharapkan uang, bantuan, ada orang
Ya, teman bicara, teman curhat, teman main, teman makan, teman tidur. Cuma itu saja. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Apakah kita menempatkan diri kita seperti dia? Seorang Kristen. Seorang anak Tuhan. Yang belajar tentang kuasa Allah. Apakah kita sudah bergeser, kita punya paradigma. Kita punya filosofi. Kita sudah bergeser dari mujizat kepada bantuan manusia. I have no man to put me into the water. Aku tidak punya orang. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memeriksa iman kita kayak apa. Oh, pantaslah aku dikatakan bintang yang sudah gugur keluar dari orbit. Karena aku sudah bergeser dari tentang kuasa mujizat Allah menuju pada bantuan orang. Bantuan duit. Bantuan dikasih kerjaan. Bantuan disekolahkan. Bantuan ini, bantuan itu. Mujizat mulai jauh dari aku. Yang aku butuhkan is a man. Seorang pria. Yang kuat bisa gotong aku. Saudara yang kekasih. Apakah saya dan saudara sudah bergeser pengharapan kita dari Kristus kepada perkara-perkara manusiawi dan duniawi? If we do not change our mind and still inside our hearts, our minds, that we still need a man of human help, human aid in our life, then we have been far away from the miraculous work, the wondrous work from Jesus Christ in our life. So we still have ourselves in all the misery and all the situation and condition that is so broken in our life. No more hope of God's miracle. No more. No more the promise of God to be happen to be fulfilled in our life. No more. We just want someone or a lot of money, a sum of money to help us. Sir, I have no man to put me into the pool. Saudara, sangat-sangat dramatis dan sangat-sangat murahan bila seseorang hanya mencari seorang laki-laki, seorang pembantu, seorang penolong saja. Saya harus katakan juga kepada semua pemuda-pemudi ataupun orang-orang yang masih merasa sendirian, single. Apakah engkau satu pilihannya, satu mujizat terjadi. Kolam Bethesda yang bergoncang airnya. Atau dua, engkau hanya berharap seorang pasangan hidup. Seorang pembantumu saja. Itu sebab banyak orang kehilangan dua-duanya. Karena sudah salah cara berpikir. Salah juga permintaan doanya. Sir, I have no man. Sudah. Bukankah dia bisa menjawab yang lebih rohani, yang lebih masuk akal lagi? Umpamanya dia menjawab Tuhan atau Tuan. Sir, if you can make me to be whole, if you can heal me right now, please heal me. Dia bisa menjawab begitu kan dia melihat pria ini penuh dengan kuasa, penuh dengan karisma. Beda dengan pria-pria Yahudi yang lain. Harusnya dia bisa membedakan dan dia bisa minta tolong kepadanya. Atau setidaknya dia akan minta, Sir, can you help me to put me into the water? Dia bisa meminta dia, Yesus. Tetapi karena pikirannya sudah berubah, itu sebab kalau Tuhan tidak datang kepada dia sampai mati, dia mati di sana. Saudara, dia mati di sana tanpa bisa mengalami apa-apa mujizat. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan bagaimana kita punya paradigma di otak kita. Bagaimana? Itu penting sekali. Kalau salah,
ya engkau tidak bisa dapat. Itu sebab kita harus menaruh kepercayaan kita, harapan kita. We just have to put our belief, our faith to God only. He himself will do something great. More than what you ask from him. More than what you request to him. Saudara, dia bisa memberi lebih kalau engkau merubah pikiranmu. Aku tidak membutuhkan orang. Ini Tuhan ada di sekitarku. Ini ada Tuhan dekat aku. Dia menanyakan satu pertanyaan yang gak pernah ada orang di dunia boleh bertanya demikian. Apakah kamu mau disembuhkan? Itu tidak ada orang yang boleh bertanya demikian. Mana ada orang yang penuh kuasa. Tapi ini pria bertanya demikian sama aku. Maukah kamu disembuhkan? Wah, ini orang pasti luar biasa. Aku harusnya menjawab, Sir, I want you to heal me right now. I no more have the hope to the water of Bethesda. I just want you, sir, to touch me and make me whole. Sudah. Tapi sayang, orang-orang duniawi sangat merendahkan. Apa sebab? Sudah diracuni pikirannya. I need a man. I need a man. I need a man. Sudah. Sebab Anda dan saya harus tahu, pada malam hari ini, Tuhan ingin supaya Anda terbuka pikirannya. Apa yang membuat Anda tidak kunjung dapat, tak kunjung dapat jawaban? Karena engkau membutuhkan orang, engkau membutuhkan pertolongan, engkau membutuhkan sejumlah uang. Dan engkau tidak tahu dan engkau tidak nyadar bahwa siapa yang berbicara di mukamu sekarang ini. Bolehkah seorang manusia mengatakan, kamu mau jadi sembuh apa tidak? Oh, gak boleh. Apa kuasanya orang ini? Tahu-tahu bisa omong kayak begitu. Nawari aku untuk aku sembuh. Siapa dia? Kalau engkau mendengar ada seseorang bertanya kepadamu, apakah engkau mau disembuhkan? Engkau harus berkata, terima kasih Tuhan, sembuhkan aku sekarang ini. If you hear someone ask you and say to you, will you get well right now? Then you have realized this one must just Jesus. He himself come to you and want to touch you and make you, everything will be healed instantly. Seketika. Saudara harus tahu, dirubah cara berpikir. Itu yang membuat saya gak pernah bisa dijamah, gak pernah bisa dapat. Tapi kalau saudara berubah, katakan, bila saya berubah cara berpikir, pikiran saya bukan manusiawi dan duniawi, tetapi rohani kepada Yesus, niscaya saya bisa ditolong.